Istri pun mesti diberi ruang dan tempat untuk mengaktualisasi diri, karena dia pun adalah seorang pribadi yang penuh, seorang pribadi yang memiliki keterampilan dan kepribadian yang perlu dihargai. Memungkinkan istrinya berkesempatan mengembangkan kemampuannya sendiri. Biarkan dia menuai manfaat dari pekerjaannya sendiri, yaitu tidak memperlakukannya hanya sebagai pelengkap dari dirinya saja. Kalau kita perhatikan suami dari zaman dulu sampai zaman kini, banyak sekali yang menganggap istri itu hanya sebagai pelengkap dari dirinya, hanya nyonya rumah saja. Jadi tidak menganggapnya sebagai seorang pribadi yang memiliki kekemauan, yang memiliki kemampuan, yang juga harus bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-19, masih dalam serial pembahasan kitab Amsal dengan tema Hikmat dalam Keluarga bagian yang kedua. Kita akan baca bersama dari Amsal 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-31. Saya bacakan untuk kita semuanya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 10 hingga ayat yang ke-31. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat dalam perenungan kita sebelumnya bahwa Amsal dapat menjadi panduan yang berguna untuk memilih pasangan yang baik. Dalam perenungan kita kali ini, kita akan membahas apa yang dikatakan tentang menjadi pasangan yang baik. Pentingnya tema ini dapat menjadi bukti
Kebahagiaan dalam hidup sangat dipengaruhi oleh seberapa suksesnya pernikahan. Bahkan pelayanan bagi Tuhan dipengaruhi oleh relasi suami dan istri. Misalnya, doa seorang suami bisa terhalang oleh istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Menghargai pentingnya pernikahan yang baik, mari kita mulai dengan bagian yang indah di dalam Amsal pasal 31 ini, di mana kita membaca tentang yang pertama, istri yang cakap ataupun istri yang ideal dapat dipercaya. Istri yang ideal itu adalah istri yang dapat dipercaya. Suaminya dapat dengan aman mempercayakan penghasilannya, pendapatannya, gajinya kepada istrinya. Dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang diberikan suaminya kepadanya, tetapi dapat mengelolanya dengan baik. Jadi seorang istri yang ideal, seorang istri yang cakap itu adalah ketika suaminya mempercayakan pendapatannya kepada istrinya dan istrinya dapat melipat gandakannya dengan kepintarannya, kecerdasannya, karena istrinya ini terampil di dalam pekerjaan sampingan maupun terampil di dalam keterampilan kecerdasannya. Yang berikutnya adalah dipenuhi dengan kasih yang abadi. Berbakti untuk melakukan kebaikan kepada suaminya sepanjang hidupnya. Ini adalah istri yang sangat ideal, istri yang sangat cakap. Sama seperti ketika mereka berikrar di dalam upacara pernikahan mereka. Demikian kasih setia yang ada di hatinya tidak pernah tergeser oleh pria-pria lain di dalam hidupnya. Tidak akan, karena cinta hidup dan matinya adalah pasangannya. Lalu, istri yang ideal adalah memiliki keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, rajin, melakukan investasi, membeli tanah dan menanam kebun anggur, memberikan penghasilan tambahan, menjual pakaian. Itu menurut Amsal di zamannya pada waktu itu. Di zaman sekarang, wanita ataupun perempuan ataupun istri dapat menjadi istri yang baik dengan keterampilannya. Kalau tidak bisa menjahit, dia bisa melakukan tugas yang lain. Mungkin bisa mengajar, mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik lainnya, misalnya berdagang, misalnya membuat keterampilan tangan, handicraft dan sebagainya. Dia dapat melakukan perdagangan online misalnya, ya, disesuaikan dengan zaman saat ini. Jadi seorang perempuan yang cerdas, istri yang ideal bagi suaminya adalah dia tidak hanya berpangku tangan, tidak kerja apa-apa, tetapi dia membantu suaminya mempunyai penghasilan melalui apa yang telah suaminya berikan kepadanya. Lalu istri yang ideal adalah penuh belas kasihan, yakni dia dapat membantu orang miskin, dia mengulurkan tangannya kepada yang miskin, dia menjangkau yang membutuhkan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Artinya dia ini ringan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di luar dari anggota keluarganya. Begitu melihat tetangganya ada yang mengalami kemalangan, dibantu. Melihat saudaranya yang kesulitan, dibantu. Nah, ini adalah istri yang sangat ideal sekali, tidak egois. Lalu yang keenam, karakteristik istri yang cakap, yang ideal adalah karakternya yang sangat kuat. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Karakter itu penting, itu adalah inner beauty, dan dia telah mengembangkan karakter yang begitu kuat sehingga ketika inner beauty-nya terpancar keluar, orang akan sungguh sangat kagum melihatnya karena berkarisma dan kelihatan berhikmat, bijaksana. Nasihat Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan seorang wanita itu bukan hanya perhiasan yang nampak secara lahir, ya, tetapi juga perhiasan secara batinia. Itu adalah inner beauty yang sangat dipuji oleh manusia dan oleh Tuhan tentunya.
Lalu istri yang cakap ataupun istri yang ideal, karakteristik yang ketujuh adalah mengucapkan kata-kata bijak dan kebaikan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, dan hukum kebaikan ada pada lidahnya. Maka dibukakannya mulutnya dengan akal budi, dan pengajaran kemurahan ada pada lidahnya. Jadi berbahagialah perempuan ataupun seorang istri yang lidahnya penuh dengan pengajaran yang lemah lembut, sehingga dia sendiri bertambah karisma dan wibawa, dan orang yang diajarnya bertambah hikmat dan bijaksana. Karena itu, dia prihatin tentang apa yang keluar dari mulutnya. Seperti yang ditekankan Paulus, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi setiap kata-kata yang keluar hendaklah itu mendatangkan pengajaran, mendatangkan hal-hal yang positif yang membangun pribadi orang lain. Karakteristik istri ideal yang ke-8 ataupun istri yang cakap adalah dengan rajin memperhatikan kebutuhan keluarganya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya, ia mengawasi kelakuan seisi rumahnya, dan tidak makan hidangan kemalasan. Ini sungguh mencerminkan karakter seorang nyonya rumah yang luar biasa, karena dia adalah seorang yang sangat rajin dan dia mengontrol seisi rumahnya tetap pada pekerjaannya. Ia membuat persiapan apapun yang diperlukan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan agar keluarganya tidak masuk kekurangan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah, konteksnya kalau untuk zaman kita pada saat ini adalah seorang nyonya rumah tangga yang baik, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk seluruh anggota keluarganya, baik pakaian maupun makanan. Dan dia tidak takut kepada musim pandemi, tidak takut kepada musim kemarau, tidak takut kepada musim kekurangan, karena segala persiapan sudah dia persiapkan jauh-jauh hari, sehingga bahan pangan tidak kekurangan stok, bahan pakaian tidak kekurangan juga, dan semuanya serba ada ketika dibutuhkan. Lalu karakteristik istri yang ideal ataupun istri yang cakap yang ke-9 adalah takut akan Tuhan. Dia mengerti bahwa kualitas diri lebih penting dan terpuji daripada kecantikan lahiriah atau kecantikan fisik. Dengan takut akan Tuhan, dia memiliki potensi hikmat yang besar. Seperti itulah kualitas menjadi pasangan yang baik, terutama perempuan bagi suaminya. Lalu, kita tentu saja ingin tahu apa saja sih karakteristik istri yang tidak diinginkan. Nah, ini yang pertama-tama adalah seorang yang kontroversial. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Siapapun tidak suka orang yang suka berantem ataupun berkelahi ataupun bertengkar. Lalu yang kedua adalah penuh kebencian. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Nah, ini adalah ciri-ciri perempuan yang tidak disukai. Kedua hal ini membuat suaminya tidak ingin berada di dekatnya. Cukup pembahasan tentang menjadi istri yang baik, di mana kita bisa belajar dalam Amsal juga tentang menjadi suami yang baik. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah menjadi suami yang baik, di mana pasal yang menjelaskan tentang suami yang baik. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh seorang perempuan. Namun perlu diingat bahwa Amsal membahas orang yang dimaksud, yakni seorang suami, hampir memakai seluruh pasal-pasal Amsal yang ada. Ada setengah pasal yang menjelaskan tentang perempuan yang baik. Ada lebih dari 30 pasal yang menjelaskan tentang pria yang baik.
Seluruh kitab Amsal jika direnungkan membicarakan tentang pasangan yang baik. Suami yang ideal karakteristiknya adalah yang pertama, sangat menghargai istrinya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dia menyadari bahwa istrinya adalah karunia ataupun kado ataupun hadiah dari Tuhan. Apalagi terbukti bila istrinya adalah seorang yang bijaksana. Lalu pria yang baik ini ataupun suami yang baik, karakteristik yang kedua adalah memberi hak kepada istrinya. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Berikan kepadanya hasil tangannya, biarkan pekerjaannya sendiri memujinya di pintu-pintu gerbang. Jadi seorang istri pun mesti diberi ruang dan tempat untuk mengaktualisasi diri, karena dia pun adalah seorang pribadi yang penuh, seorang pribadi yang memiliki keterampilan dan kepribadian yang perlu dihargai. Memungkinkan istrinya berkesempatan mengembangkan kemampuannya sendiri. Biarkan dia menuai manfaat dari pekerjaannya sendiri, yaitu tidak memperlakukannya hanya sebagai pelengkap dari dirinya saja. Kalau kita perhatikan suami dari zaman dulu sampai zaman kini, banyak sekali yang menganggap istri itu hanya sebagai pelengkap dari dirinya, hanya nyonya rumah saja. Jadi tidak menganggapnya sebagai seorang pribadi yang memiliki kekemauan, yang memiliki kemampuan, yang juga harus bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada suami yang baik, dia akan membiarkan istrinya mengembangkan dirinya supaya dia sepenuhnya menjadi seorang pribadi yang mandiri, pribadi yang dapat bertanggung jawab kepada penciptanya, yakni Tuhan. Banyak memuji istri, ini adalah karakteristik suami yang baik. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Pujilah istri sesering mungkin, tidak menerima begitu saja segala pelayanannya. Sering sekali di dalam budaya tertentu, istri itu dianggap sebagai laupho, artinya itu adalah nenek tua yang menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan suami. Jadi bukan dipandang sebagai pasangan yang sepadan, yang bersama-sama dengan pribadinya itu maju untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau ada suami yang masih mempunyai konsep seperti itu, marilah ya berubah, berpeganglah kepada konsep Alkitab, yakni pasangan itu adalah pribadi yang sepadan, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan yang satu dijadikan pembantu ataupun pelengkap. Yang keempat, suami yang baik mempercayai istrinya secara implisit. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suami yang baik menunjukkan kesediaannya untuk mempercayai istrinya di dalam bidang-bidang seperti misalnya kalau istrinya mempunyai kecerdasan yang sangat spesifik, biarkan dia mengembangkan diri. Bidang-bidang kesetiaannya di dalam humanis ataupun di dalam skill, di dalam seni, di dalam keterampilan yang lain, kemampuan potensi dirinya itu biarkan berkembang, bukan saja untuk kegunaan keluarga tetapi juga untuk kegunaan masyarakat, karena Tuhan memberikan mandat kepada pria dan wanita sama-sama sebagai pribadi untuk mengembangkan diri, untuk memuliakan Tuhan. Jadi suami yang baik itu adalah suami yang tidak cemburu atau curiga kepada istrinya ketika mengembangkan diri. Lalu yang kelima, suami yang baik adalah puas dengan kasih istrinya. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Tidak mencari pelayanan di luar, akan menyelamatkan dia dan keluarganya dari banyak kerugian. Kitab Amsal membantu pria menjadi pasangan yang baik bagi istrinya, jadi puas dengan pernikahan monogami saja, ya, tidak mencari yang lain ataupun selingkuhan ataupun istri-istri simpanan, ya, itu adalah suami yang tidak baik. Jadi suami yang baik adalah suami yang puas dengan satu istri saja. Kesimpulan, begitu banyak sukacita dan makna hidup yang Tuhan ingin kita nikmati, itu akan hilang jika tidak ada pernikahan yang baik.
Seperti yang Salomo tulis di buku hikmat lainnya, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha engkau lakukan dengan jeripayah di matahari. Pengkhotbah 9 ayat 9. Kitab Amsal juga dapat membimbing kita di dalam mengembangkan keluarga yang sehat. Perenungan kita berikutnya di hari esok akan memperhatikan contoh-contoh nasihat inspirasional untuk keluarga dan usaha membesarkan anak. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita bersukacita karena memiliki pedoman yang luar biasa, yakni seluruh Alkitab, khususnya kitab Amsal, berbicara banyak tentang keluarga, dan kiranya kita boleh menjadi anggota-anggota keluarga yang memperkenankan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Shalom.